Gua rasa kalian harus denger buat yang punya Canon EOS M3 fleksibelnya. Pas gue hidupin, halo friend, jumpa lagi dengan saya. Dan hari ini kita akan membahas seputar Canon EOS M3 yang tiba-tiba mati. Nah, ini dia penampilan atau tampak Canon EOS M3 yang akan kita bahas. Bentuknya kecil, ringan, simple, ada mic eksternal, layarnya bisa di flip ke depan. Jadi kalau kalian mau ngevlog, kalian bisa seperti ini. Halo friend. Harganya sudah murah. Dan yang paling terpenting adalah, jadi ini formatnya sudah langsung MP4. Jadi kalian kalau mau ngedit di handphone bisa langsung pindahin filenya ke handphone tanpa harus menggunakan Adobe Premiere. Tapi bukan itu yang hari kita bahas. Kita nggak bahas seputar harga, kita nggak bahas seputar kecanggihannya, kelemahannya, enggak. Jadi hari ini gue akan sharing kepada kalian kenapa sih Canon EOS M3 sering mati tiba-tiba atau apa penyebabnya. Nah, pada awal tahun ini gue sedikit sharing ya kepada kalian. Syukur kalau kalian mau dengar, tapi gue rasa kalian harus dengar buat yang punya Canon EOS M3. Jadi di awal tahun ini gue sangat kaget. Tiba-tiba ketika gue mau bikin konten menggunakan Canon EOS M3 ini, tiba-tiba kamera gue adaptor switch on off-nya itu kedip-kedipan. Sudah gitu, ketika kita record, ini kamera mati, terus nyala lagi, terus mati lagi. Singkat cerita, ketika gua memutuskan untuk tidak pakai, tak pikir kalau biasanya kalau gua ya sesuatu barang yang misalkan lagi error nih, gua taruh dulu, terus besoknya gua pakai, itu bener. Jadi Canon EOS M3 ini gua nggak pakai dari bulan November sampai Desember. Nah, kan 2 bulan tuh. Gue pikir ini karena error, gue diemin, terus gue pasang baterai. Misalkan gue pasang baterai, gue kira ini hidup. Tapi pas gue cek lagi, switch on off-nya ternyata masih mati. Panik dong. Gue rasa kalian pun akan merasakan hal yang sama, yaitu panik ya, anxiety lah, panik berlebihan. Apalagi kalau kamera cuma satu, meskipun kita bisa pakai handphone. Nah, pada saat itu gue searching, karena gue tinggal di daerah Tangerang, gue searching dong servis kamera. Dapatlah gue beberapa tempat, tapi gue harus pilih tempat yang menurut gue worth it secara harga. Gue searching, dapet. Yaitu waktu itu gue dapat di daerah Tangciti. Akhirnya gue datanglah ke outlet tersebut tanpa basa-basi, karena gue datang ke tempat kamera kan nggak mungkin, bang ada kuaci nggak, ya kan. Jadi pada saat itu gue langsung, bang mau tanya nih. Gue ambil dong kameranya, abang itu nanya, kenapa mas? Gini bang, kamera gue tiba-tiba itu mati. Tapi sejarahnya memang pada saat beberapa bulan yang lalu ini keadaannya mati hidup. Terus si abangnya ngecek dong, ngecek. Terus gue bilang gini, bang, tapi kalau kita ditekan switch on off-nya ada bunyi cit gitu kan. Terus si abang coba sini, didengerin dong, cit, ada kan. Nah, tiba-tiba ini yang menariknya ya. Jadi ini harus kalian perhatikan, oke? Ketika kamera kalian mati, memang bagus kalian itu datang langsung ke tukang servis. Tapi gue punya satu alasan buat kalian, jangan dibawa dulu. Nanti di berikutnya gue kasih tahu kenapa. Jadi gue izin ceritakan pengalaman gue terhadap datang ke servis kamera, oke?
Nah ketika gue datang, gue ngobrol panjang lebar, akhirnya kan dicek tuh sama si tukang servis kameranya. Kebetulan yang ceknya ownernya langsung. Ownernya sih rada gede badannya gitu kan. Ada mas. Nah, jadi pada saat itu dicek sama dia. Pokoknya dicek lah gitu kan. Wah, dalam hati gue kan, gue yang punya ya, gue yang tahu ini kamera kan nggak apa-apa, kenapa diceknya semua dicek tuh. Set. Dia bilang gini, mas, ini ada peraturannya katanya. Gue mulai bingung nih. Habis ngecek dia bilang ada peraturannya. Dibilang begini ya, denger, simak baik-baik. Mas, ini kamera, kalau saya bongkar itu kena biaya cas 450.000. Gue kaget dong ya. Gue belum pernah soalnya servis kamera terus bongkar aja 450.000. Gue bilang gini, mahal amat bang. Si abang yang punya tempatnya bilang begini, baru mas doang yang bilang mahal. Lah, gue kan kaget ya. Itu kan hampir setengah juta, 450.000. Nah, yang bikin gue kagetnya lagi, ketika dia bilang gini, ini kalau saya bongkar, kalau hidup berarti mas bayar 450.000. Tapi kalau saya bongkar, dalam keadaan saya bongkar terus saya pasang lagi, masih mati, mas bayar 100.000. Dalam hati gue bingung. Kalau gue dibongkar terus cuma dibongkar nih ya, dipasang lagi hidup 450.000. Kalau dalam keadaan mati 100.000. Gue kan mikir ya, apa iya gue bongkar terus langsung bayar? Terus dia bilang gini, kalau 450.000 itu di luar dari optik-optik atau ya di luar dari optik-optik yang bakal diganti. Misalkan kalau fleksibelnya yang rusak gitu kan, berarti gue harus ganti fleksibel plus 450.000. Pada saat itu gue rada gambling sih. Gue megang uang, cuman dalam hati gue datang ke tempat kamera. Bener sih, dia bilang kalau mau dicek, ya kalau mau dicek terus dibongkar, terus kalau misalkan abis dibongkar dipasang itu hidup, gue harus bayar 450.000. Terus kalau dibongkar ditutup lagi dalam keadaan mati itu gue bayar 100.000. Berarti kan dia nggak ngapa-ngapain ya. Kalau prinsip gue sih dia cuman bongkar terus ngecek, kalau emang putus ya diganti, kalau enggak ya gue bayar 100.000. Tapi gamblingnya kalau dia bongkar nih, terus nggak rusak apa-apa, dia pasang lagi, gue harus bayar 450.000. Akhirnya singkat cerita, gue memutuskan nggak jadi dan akhirnya gue pulang. Gue merenung selama seminggu untuk bagaimana caranya ini kamera hidup. Akhirnya gue berdiskusi dengan istri, gue cari referensi di beberapa channel YouTube. Nih, gue dapet ide. Teorinya gini kan, kalau kita nggak bisa pasang, paling nggak kita bisa bongkar dong. Akhirnya pada saat itu gue bilang sama istri, Bun, gimana kalau ini kamera gue bongkar? Kalau gue nggak bisa pasang, baru gue datang ke tukang kamera. Akhirnya istri gue langsung cepet gitu kan, ya udah bongkar aja, kalau rusak baru datang ke tukang kamera. Nah, ini juga harus kalian garis bawahi ya. Kalau kalian punya kamera EOS M3 atau kamera yang apapun lah itu jenisnya rusak, kerusakannya mungkin basicnya ya nggak nyala deh ketika kalian switch on ininya ya, nggak nyala misalkan layarnya, itu kalian jangan langsung bawa ke tukang kamera, karena takutnya hal yang sama gue alami itu terjadi kepada kalian. Ya syukur-syukur kalian banyak uang, jadi ketika cuman bongkar doang terus dipasang hidup kalian bayar 450.000. Lah kalau kayak misalkan nggak punya uang kan bingung juga ya. Jadi singkat cerita, gue langsung bongkar ini kamera dengan menggunakan ini. Ini senjata ampuh gue. Ini adalah obeng kecil. Gue hanya menggunakan ini. Secara basic gue nggak ada tukang servis. Tapi secara terampil membongkar gue punya ahlinya, tukang bongkar. Jadi pada saat itu gue lakukan sendiri, gue bongkar baut rangkanya, gue bongkar 1, 2, 3
3 baut di sini, terus 2 baut di sini, terus gue bongkar 4 baut di dalam fleksibelnya. Dan singkat cerita, ketika gue bongkar, terus gue rapihin lagi baut-bautnya ya. Jadi pas masang, pas gue bongkar nih, gue pasang. Jadi pasangnya itu kayak kita kalau ganti ban mobil atau pasang baut di motor lah gitu. Jadi kalian jangan kencangin satu-satu dulu. Jadi triknya adalah kalian bongkar dulu semua ya kalau mengalami hal yang sama ya. Terus kalian masukin bautnya semua, baru kencengin. Tapi jangan kencengin semua, jadi masukin dulu semua. Misalkan dikencengin gini, truk 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 truk, baru kencengin semua tuh krek krek krek. Dan singkat cerita lagi, ketika gue bongkar, gue bersihin, cuman gue tiup gitu kan. Terus gue pasang bautnya satu demi satu, lalu gue kencengin rata gitu. Nah, pas gue masukin baterai, gue masukin dong, truk truk. Pas gue hidupin, nah, nyala kan? Jadi, apa ya, gue kaget. Ternyata, seandainya pada saat itu, gue pegang uang tanpa gue berpikir panjang, si abang servis kamera itu, dia bongkar, tiba-tiba emang nggak rusak. Cuman mungkin ada baut yang kendor sampai akhirnya nggak rata ngencinginnya, akhirnya ya dia mungkin error dari sisi kekencangan bautnya gitu. Jadi kalau pada saat itu gue punya uang, terus ya udah bang bongkar, terus kata abangnya kalau ini bongkar dipasang nyala berarti lu bayar 450.000. Oh udah nggak apa-apa, yang penting nyala. Pada saat itu kalau gue langsung bongkar, jadi gue buang duit 450.000, sedangkan gue tahu kamera gue tuh nggak apa-apa. Ini pesan buat abang kamera kemarin yang ketemu gue, mungkin kalau abangnya masih ingat muka gue, jangan begitulah bang. Yang namanya orang susah, kesulitan, jangan langsung ditembak 450.000. Ada baiknya yaudah bang, gue cek dulu. Jadi pesan gue hari ini adalah buat kalian yang punya kerusakan Canon EOS M3, baik itu fleksibelnya atau adapter switch on off-nya, kalian jangan langsung bawa ke tukang servis. Ada baiknya kalian menggunakan obeng kecil. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa beli di toko hijau, toko merah, toko orange, itu kan banyak di marketplace. Kalian beli obeng kecil, terus kalian bongkar sendiri. Nah, urusan kalian habis bongkar nggak bisa pasang, itu baru kalian bawa ke tukang servis. Oke, friend. Mungkin hanya itu aja yang gue bisa sharing sesuai pengalaman gue kemarin. Hampir kena tipu 450.000 oleh oknum dari tukang servis kamera. Yang jelas-jelas kamera gue nggak rusak, dia minta bongkar. Kalau habis dibongkar dipasang lagi itu hidup, gue harus bayar 450.000. Semoga bermanfaat buat kalian yang suka dengan konten Asap Production. Kalian bisa like, comment, and share. Tapi kalau kalian kurang begitu suka, tidak apa-apa, kalian bisa beri komentar yang positif. Tetap semangat dan sehat selalu.